Tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Mabes Angkatan Darat bersama Kodam Cendrawasih bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis yang melibatkan oknum prajurit TNI AD terhadap 2 orang warga Sugapak, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letjen TNI Dodik Wijanarko menjelaskan, penyidik Puspomat bersama Puspom Kodam Cendrawasih telah melakukan proses pemeriksaan terhadap 21 orang saksi dari unsur TNI dan masyarakat sipil untuk mengungkap kasus hilangnya 2 orang warga Sugapa, Papua itu di dalam tahanan Koramil Sugapa pada tanggal 21 April tahun 2020 silam. Dan Puspomat menambahkan, 21 orang saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari 19 orang personel TNI AD yang terdiri dari 5 orang personel Kodim 1705 Paniai, 13 personel Yonif Para Rider 433 JS Kostrad, dan 1 orang personel dan Inteldam Cendrawasih. Selain itu, lanjut dan Puspomat, 2 orang saksi lainnya yang turut dimintai keterangan adalah Enius Zanambani dan Jaya Zanambani yang merupakan keluarga para korban. Berdasarkan pemeriksaan para saksi dan alat bukti, maka penyidik menyimpulkan dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka, kata dan Puspomat Letjen TNI Dodik Wijanarko dalam keterangan resminya di Markas Puspomat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020. Adapun 9 orang prajurit TNI AD yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 2 orang personel Kodim 1705 Paniai atas nama Mayor In ML dan Sertu FTP. Dan 7 orang personel lainnya dari Satuan Batalion Infanteri Para Rider 433 JS Kostrad, mereka adalah Mayor Infanteri Yas, Letu INF JMTS, Serka B, Sertu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda Mei. Letjen TNI Dodik Wijanarko menambahkan, proses penyelidikan dan penyidikan tidak hanya selesai sampai di situ saja. Menurut Letjen TNI Dodik, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus penghilangan secara paksa terhadap 2 orang warga Papua yang diduga berafiliasi dengan gerakan separatis organisasi Papua Merdeka tersebut. Sehingga, kata Letjen TNI Dodik, jumlah tersangka dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah. Karena masih ada 3 personel Yonif PR 433 JS Kostrad yang perlu dilakukan pendalaman untuk menentukan status hukumnya, 2 personel atas nama Letuin, DBH dan Sertu LM sudah diperiksa dan masih ada 1 orang atas nama Letuin FPH belum dimintai keterangan karena masih melaksanakan penugasan luar negeri dan bila sudah kembali akan segera diperiksa, kata dan Puspomat. Lebih jauh lagi dan Puspomat Letjen TNI Dodik Wijanarko menegaskan, bahwa TNI akan bekerja sangat serius dalam mengungkap sejumlah kasus pelanggaran hukum yang diduga melibatkan aparat TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya di Papua. Letjen TNI Dodik pun memastikan TNI AD tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Republik Indonesia ini. Saya menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Mabesat ini dengan jelas, dengan rinci, dengan transparan, dengan terbuka, dan tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi. Ini yang perlu digarisbawahi, TNI tidak tebang pilih, apabila ada oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum saya pastikan akan kami tindak tegas. Inilah yang harus saya sampaikan untuk kepentingan penegakan hukum kita, tutupnya.